eh, dasar ya. Dasar kromatografi nanti Anda dapat HPLC, kemarin sudah praktikum ya, dapat GC ya. Dapat nanti barangkali ada yang penelitian interest di kromatografi, dapat kolom kromatografi, kemudian dapat apa namanya? eh, kromatografi preparatif ya, misalnya ya. Nah, itu nanti ada yang HP, LCMS ya, liquid kromatografi digabung dengan mass spectrophotometer, itu nanti di tingkat yang advance nanti ya. Tetapi dasarnya itu di sini dan semuanya sama. Dan yang paling sederhana adalah paper kromatografi. Ini yang saya gambarkan di apa namanya di samping ini ya. Ini adalah paper kromatografi ya. Jadi kromatografi kertas itu adalah sama dengan yang kemarin Anda kerjakan ya, thin layer kromatografi. Hanya di sini fase diamnya adalah air yang diserapkan pada selulus. Selulus ini kertasnya ya. Jadi yang paling sederhana adalah kromatografi kertas. Setelah itu kromatografi lapis tipis, kromatografi preparatif, kromatografi kolom. Nah, dari kromatografi kolom inilah kemudian dikembangkan HPLC lah, GCM apa namanya? GCMS lah, kemudian GC kah ya, kemudian HPTLC lah ya. Ya, ini dasarnya ya. Jadi gambarannya sama dengan waktu Anda melakukan praktikum itu ya. Waktu itu kan plate, ini kertas. Kertas yang disangkutkan di dalam penyangga ini, pada penyangga ini ya. Nah, jadi sama, ada original spotnya, ada starting line-nya, ada ini di noda apa namanya, larutannya ditotolkan di sini, kemudian ada proses elusi juga, development ya. Kemudian di sini ada eluent front atau solvent front di sini sama persis ya. Ini, tapi di sini fase diamnya adalah air yang diserapkan pada selulus kertas. Sedangkan kemarin Anda menggunakan silika ya, silika gel ya. Nah, sekarang historinya bagaimana sih kromatografi, laser kromatografi ini asal mulanya gitu ya. Nah, disinilah filosofi yang paling dalam dari mata kuliah thin layer kromatografi ini atau dasar-dasar kromatografi ini di sini sebenarnya yang ingin saya sampaikan ya. Jadi kromatografi itu pertama kali digunakan di Rusia ya oleh seorang Italian ya ini saintis Italian yang namanya Michael ini ya pada tahun 1903. Bayangkan ini sudah 20 sekian ya. Sekarang sudah 24. 24 kemudian sudah 2024. Nah, sudah berapa tahun ini ya? Nah, kemudian dia si Michael ini melanjutkan pekerjaannya ya, melanjutkan pekerjaannya eh, nah, untuk melakukan kromatografi ini seperti yang Anda lakukan kemarin waktu praktikum ya, pada eh, the first decade ya, pada apa namanya eh, pada 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 abad ke-20 ini ya, 20 tahun yang lalu berarti ya. Ini eh, pertama kali dia memisahkan pigmen-pigmen tanaman seperti misalnya klorofil, karotin ya, klorofil dari daun-daun itu ya pada abad ke-20 itu ternyata sudah mulai dikerjakan oleh dia ya pada abad ke-20 ya. Ini klorofil, karotin misalnya dari carrot, apa carrot itu apa namanya? eh, apa carrot? Wortel ya dan xanthophyll. Xanthophyll ini banyak. Sekarang sudah banyak sekali ada tanaman yang mengandung xanthophyll itu misalnya kembang atau bunga telang itu ya ini. Nah, dia bermula start dari menganalisis pigmen-pigmen yang ada di dalam tanaman. Karena ini berwarna ya, karena komponen-komponen ini memberikan warna yang berbeda, ada yang hijau, orange, yellow ya. Maka mereka akhirnya si siapa ini Michael dan timnya ini memberikan memberikan nama ini teknik ini sebagai kromatografi. Krom itu berwarna ya, krom ya. Ini asal mulanya kenapa kok namanya kromatografi? Bermula dari analisis pigmen-pigmen yang ada di dalam tanaman yang berwarna pigmen ini ya. Oleh karena itu ini diambil sebagai namanya ya. Nama teknik pemisahan tadi. Nah, kemudian ada beberapa new types of chromatography ya berkembang terus ya.
developed during ini tahun 1930 sampai 1940 ya. Ini untuk memisahkan apa namanya berbagai macam senyawa ya ini. Jadi ini merupakan teknik pemisahan yang digunakan untuk berbagai eh, apa namanya aplikasi ya ini. Nah, kita lihat di sini mulai dari 1990 ya, kemudian di sini terus berkembang ya 1990, kemudian 1941, 47, 55, 66 ya sampai 2013. Jadi ini di sini nih 1990-nya ini dipotong ini harusnya ada begininya ya. Di sinilah startnya itu sebenarnya mulai berkembang itu ya. Ini ya. Kemudian secara ini sudah saya terangkan waktu responsi ya. Kromatografi ini adalah proses fisik ya dari pemisahan senyawa-senyawa yang ada di dalam campurannya ya. Ini dipisahkan, didistribusi di antara dua immiscible phase, artinya itu immiscible phases ini fase yang tidak saling campur, immiscible ya. Immiscible phases yang disebut stationary phase yang ini mempunyai permukaan yang luas ini stationary phase-nya ya. Kemarin Anda sudah melakukan praktikum, ini adalah stationary phase atau fase diamnya ya. And kan tadi eh, dua immiscible phases. Yang pertama adalah stationary phase, yang kedua adalah mobile phase. Nah, mobile phase itu adalah fase yang bergerak ini nanti ya. Ini mobile phase-nya ya. Nah, mobile phase ini bergerak konstan ya, constant motion through the stationary phase. Jadi mobile phase yang bergerak konstan pada fase diam. Jadi ini bergerak konstan ke atas, konstan karena dia mengikuti gaya kapiler ya. Jadi ada gaya kapiler di dalam apa namanya proses atau analisis menggunakan kromatografi lapis tipis. Jadi komponennya ya kalau saya tanyakan nanti kromatografi ini komponennya apapun kromatografi itu kolom kah, kemudian apa namanya GC, HPLC selalu ada fase diam. Ini stationary phase-nya itu selalu ada. Itu yang pertama. Yang kedua selalu ada mobile phase. Yang ketiga ada analit. Ya, analit yang kita pisahkan itu tadinya campur. Begitu dibawa oleh mobile phase, ya, dia motion through the stationary phase ini secara konstan, ya, karena ada gaya gaya kapiler sehingga dia naik, ya. Kemudian dipisahkan berdasarkan sifat atau karakteristiknya, ya. Maka ini menjadi komponen dari proses atau metode kromatografi ini. Harus ada fase diam, harus wajib. Harus ada fase gerak, harus ada analit yang dipisahkan. Sudah, selalu itu komponennya. Itu yang harus ada. Ya. Bukan berarti harus ada chamber. Lah, ini yang apa namanya peralatan yang harus ada. Ya, peralatan yang harus ada itu misalnya penyangga penyangga fase diamnya ini berarti plate, ini penyangganya. Kemudian harus ada chamber, chambernya harus jenuh dan seterusnya harus tertutup ya. Nah, ini adalah peralatannya. Jadi nanti kromatografi ini coba di breakdown komponennya apa, peralatan yang diperlukan itu apa, kemudian parameter yang digunakan untuk menghitung ya, mengidentifikasi atau menghitung apa namanya kadar senyawa-senyawa yang dipisahkan ini apa. Itu aja ya. Ini konsep dari kromatografi. Apapun itu nanti. Harus ada fase diam, harus ada fase gerak, harus ada analit. Nah, kemudian nanti ada lagi apa yang diperlukan. Ini kalau Anda menggunakan klorofil, kemudian xanthofil, kemudian karot tadi, karoten, itu bisa langsung ditotal, langsung di elusi, langsung kelihatan. Tetapi ketika senyawa Anda tidak berwarna, seperti kemarin, kafein dan apa itu kemarin, kafein dan parastamol, tidak bisa. Anda harus menggunakan itu namanya penampak noda. Nah, ini adalah tools, ya, tools. Sarana yang diperlukan tadi, chamber, penyangga apa namanya stationary phase ya plate-nya, kemudian penampak noda ya, reagent yang untuk menampakkan noda ini atau pakai UV misalnya ya. Nah, itu adalah tools, sarana ya. Nah, di sini ada starting line. Starting line kadang-kadang ini disebut starting spot, kadang-kadang disebut tempatnya original spot ya. Ini hanya terminologi, Anda tidak perlu bingung. Ini hanya istilah saja. Nah, ini disebut TLC kromatogram.
Nanti ada TLC densitogram. Kalau sudah digabung dengan densitometer, ya, gitu ya. Nah, ini adalah solvent front atau kadang-kadang disebut eluent front, ya. Batas akhir elusi, ini namanya elusi, ya, atau development, di develop, ya. Jadi totalan Anda ini di develop mengikuti gerak fase mobil ini dengan gaya kapiler naik sepanjang fase diam yang dikutitkan pada plate ini, bisa kaca, bisa bisa apa namanya, bisa gelas, bisa plastik, bisa aluminium ini penyangganya ini, ya. Nah, tergantung tujuan analisisnya. Hanya ini saja, ya. Jadi ini pegang, tidak perlu dihafal, tapi konsep ini dipegang. Jadi ini akan menjadi dasar pada HPLC. Oh, HPLC itu ternyata fase diamnya ada juga, ya. Kan kolomnya, ada kolomnya. Di dalam kolom itu ada fase diam. Kemudian diserapkan. Anda injek kan kemarin? Diinjek, diserap di situ. Kemudian Anda elusi dengan eluennya macam-macam, metanol air kah, ini sama, di flash gitu ya. Di, digerakkan itu di situ. Nah, itu nanti ada pompa, kemudian dipompa dia untuk menggerakkan apa analit yang Anda injekkan itu. Sama sebenarnya, ya. Tapi teknisnya yang berbeda, ya. Jadi sama, teknisnya berbeda, toolsnya berbeda, instrumennya berbeda, prinsipnya tapi sama, ya. Prinsip dalam arti itu tadi komponennya apa, yang diukur itu apa, ada dua parameter, ya, nanti yang diukur. Kemudian tools yang digunakan, peralatannya itu apa. Ini biasanya toolsnya ini yang berbeda, ya. Ini, tetapi bahwa komponennya itu tadi sama, ya. Ini. Jadi ini harus dipegang konsep ini. Jadi thin layer kromatografi yang sering disingkat TLC, ya, atau KLT kalau bahasa Indonesia, ini adalah an affinity based method. Jadi metode berdasarkan affinity. Affinity ini adalah, afinitas itu adalah daya ikat, ya, daya ikat, ya. Ini digunakan untuk apa? Memisahkan senyawa-senyawa yang ada di dalam suatu campuran. Nah, ini kromatografi, ya. Nah, jadi awalnya ini campuran, ya, kemudian dipisahkan dengan proses kromatografi ini, ya, karena ada fase mobil yang bergerak secara konstan pada fase diam ini, ya, ini dengan dia naik dengan gaya apa kapiler ini, ya. Nah, ini spotting line tadi, starting line, ya. Ini TLC plate-nya, ini TLC chamber-nya, ya. Nah, TLC is highly versatile, ya, aspiration method, ya. Ini metode yang terkenal, sederhana, simple, simple dan cepat, rapid, ya. Ini menyenangkan ini sebenarnya, ya, kalau dengan TLC ini paling cepat, ya. Itu kalau misalnya senyawanya memang bisa dipisahkan dan didetek dengan TLC, ya. Tapi tidak semuanya bisa didetek dengan TLC, ya. Ini secara luas digunakan untuk apa? Baik secara kualitatif atau analisis secara kuantitatif, ya. Jadi Anda bisa mendetek, ini ada paracetamol sama kafein kemarin itu. Oh iya, RF-nya sama dengan standar. Kemudian berapa kadarnya kafein dan paracetamol yang ada dalam sampel yang ditotolkan itu. Nah, Anda membuat kemarin kurva kalibrasi atau kurva baku kemarin, ya. Kemudian diinterpolasi, maka Anda dapat menghitung berapa kadar kafein dan paracetamol dalam campuran tersebut. Ya. Itulah hebatnya si TLC ini, ya. Jadi dia bisa memisahkan bukan hanya dua, kemarin Anda berlatih dua. Ada satu eluen, ya. Kemarin Anda pakai etil asetat etanol, ya. Ada satu eluen larutan kalium dihidrogen fosfat yang pernah saya coba itu, ya. Ini bisa memisahkan 21 macam senyawa antibiotika aminoglikosida. Bayangkan, 21 macam, ya. Satu golongan antibiotika aminoglikosida, ya. Ini. Nah, jadi apa namanya? Hebatnya itu di situ. Dia kalau memang memang itu sistemnya sesuai, cocok, maka dia bisa memisahkan begitu banyak komponen dalam suatu campuran, ya. Bahkan hanya satu macam eluen. Dan eluannya murah lagi, ya. Murah. Kalium dihidrogen fosfat itu sangat-sangat murah. Nah, oleh karena itu, kalau tidak terpaksa sekali dan ini bisa dilaksanakan pemisahan ini, identifikasi, kemudian penentuan kadar, tidak perlu kita ke HPTLC atau HPLC atau GC, tidak perlu. Karena Anda tahu HPLC itu harganya paling murah itu 600 juta instrumennya.
ya. Sedangkan kalau pakai TLT, apalagi kalau pakai Kamak itu, ya enggak terlalu lah. Kamak belinya ya sekali aja paling, ya. Itu apa namanya? Kalau dibandingkan dengan HPLC ya jauh harganya, ya. Kalau misalnya kita tidak pakai Kamak pun juga bisa ini dilaksanakan. Tidak harus pakai Kamak, misalnya begitu. Kamak itu yang semi atau automated ya, full automated ya. Untuk penotolannya, untuk eluennya gitu ya, untuk elusinya ya. Tetapi kalau kita tidak menggunakan itu, menggunakan yang sederhana seperti ini juga bisa. Kemarin Anda kan tidak pakai yang bulat, pakai yang twin true ya, pakai yang kotak itu ya. Apa namanya chambernya? Ya bisa ternyata ya. Ini. Nah, kemudian TLC juga can be used dapat digunakan to analyze virtually any substance class ya. Jadi bisa secara virtual, artinya itu kita bisa apa namanya? Apa namanya mentracer ya, mentracer dari berbagai literatur, berbagai artikel, berbagai hasil penelitian, peneliti-peneliti yang sudah melaksanakan kromatografi, analisis dengan kromatografi ini, misalnya senyawa golongan ini pesticide, steroid, alkaloid, lipid, nukleotide, glycoside ya, karbohidrat dan fatty acid. Ini banyak sekali ya jurnal yang memuat ini bagaimana menganalisis ini dengan TLC ya. Ini jadi secara virtual Anda nanti bisa tahu. Oh, kalau memisahkan steroid itu ternyata eluannya ini. Kalau polifenol ini eluannya. Tekniknya seperti ini ya. Itu sudah banyak di jurnal. Anda bisa baca artikelnya ya. Secara virtual Anda bisa eh, melakukan apa namanya eh, artikel review dari situ Anda bisa tahu nanti. Kalau glikosida itu biasanya bagaimana teknisnya dan bagaimana apa namanya eluan yang optimum tuh pakai eluan yang apa ya itu bisa ya. Nih. Nah, TLC working principle di sini apa sih yang menyebabkan dissolved mixture campuran yang dilarut larutan campuran itu bisa dipisahkan apabila digunakan TLC plate itu tadi ya. Jadi bagaimana apa namanya campuran yang ada komponen yang ada di dalam campuran itu bisa dipisahkan dengan TLC plate ini. TLC ini proses ini relies on capillary forces. Tadi saya di awal sudah menyampaikan bagaimana noda itu bisa bergerak ke atas karena ada gaya kapiler. Nah, ini. Jadi prinsip ini, prinsip yang ada di TLC ini ya. Jadi gaya kapiler ini yang menyebabkan dia bergerak ke atas, bermigrasi ya. Kemudian migrasinya itu berbeda-beda, velocity-nya, kecepatannya karena karakteristik dari tiga komponen tadi. Ya, fase diam, fase gerak dan analit Anda. Ya, itu. Kalau tidak ada capillary forces, tidak akan dia naik ya. Tidak akan dia naik. Dia digerakkan tuh karena capillary forces ya. Jadi digerakkan dengan gaya kapiler. Kemudian dia bergerak, kemudian dipisahkan ya. Jadi ini. Tadi saya sudah menyampaikan komponennya, kemudian prosesnya, kemudian toolsnya, alat-alat yang diperlukan. Anda kan sudah praktikum kemarin ya. Kemudian nanti apa parameter yang diukur pada TLC ini? Ada dua yang penting ya, RF dan RS. Kemarin Anda sudah menghitung ya. Nah, di sini disebutkan during development, development ini artinya elusi, selama Anda mengelusi, plate-nya dimasukkan dalam mobile phase di dalam chamber ya. During development of chromatogram, the mixture of substances, campuran dari senyawa-senyawa yang akan Anda pisahkan itu, pertama-tama dia transported by the mobile phase. Jadi diangkut dia oleh mobile phase ya. Waktu Anda totolkan, kemudian mobile phase-nya itu bergerak dengan gaya kapiler ke atas, ketemu dengan noda tersebut ya. Maka pertama kali diangkut oleh mobile phase ini apa substansi-substansi yang dalam campuran tadi. Setelah itu reside on the stationary phase, kemudian dia tinggal di stationary phase ini, tinggalnya itu bisa di bawah, bisa di tengah, bisa di atas. Nah, ini tergantung pada karakteristik dari substansi yang Anda analisis ya. Ini. Jadi dia tinggal di sini for a while ya, sementara itu and is carried along again ya. Jadi kemudian dia si mobile phase-nya ini tidak ngurus, pokoknya dia bergerak terus selama ada capillary forces ini. Bergerak terus ya. Nah, tinggal analitnya ini loh yang terdistribusi dalam fase diam dan fase gerak ini ya.
tergantung pada karakteristiknya. Karakteristik ketiganya, analitnya, fase diamnya, fase geraknya. Gitu ya, nanti akan kita lihat. Nah, the process repeats many times ya. Jadi ini berulang-ulang ini tadi ya, berulang-ulang sampai and each substance is slowed down ya. Masing-masing komponen dari campuran ini slow down at different rates relative to the velocity of the mobile phase. Tadi saya menyampaikan, mobile phase-nya itu tidak ngurus. Selama ada capillary forces, dia naik, bergerak, konstan bergeraknya itu sepanjang fase diam. Ini ya. Dan dia ini slow down at different rate. Nah, masing-masing komponen ini mempunyai kecepatan yang berbeda, ya. Kecepatan yang berbeda-beda, ya, relatif dibandingkan dengan kecepatan mobile phase. Kalau misalnya kecepatannya sama, Bu, dengan mobile phase-nya, ya dia terus ikut terus sama mobile phase sampai L1 front tadi. Batas akhir elusinya itu. Ya sampai di atas dia. Berarti itu tidak bagus mobile phase-nya ini. Berarti RF-nya berapa itu? Hampir satu, ya. Sampai ke atas, sampai ke L1 front. Nah, ini yang namanya relative to the velocity, kecepatan velocity velocity of the mobile phase, kecepatan dari pergerakan fase gerak ini, ya. Jadi dia kalau misalnya slow down, ya dia eh, ada yang tinggal, kemudian diikat oleh stationary phase, ada yang terus naik, terus kemudian berhenti, ada yang terus naik lagi, kemudian berhenti. Kalau misalnya sampai pol ikut sama mobile phase ini sampai L1 front atau solvent front, nah itu namanya berarti RF-nya satu, ya. Karena nanti kan dibagi dengan jarak tempuhnya mobile phase, ya. Itu yang biasanya tidak dikehendaki, ya. Berarti pemisahan itu tidak berhasil, ya, tidak bagus, gitu ya. Ini. Kemudian the more a substance preferentially resides on the stationary phase. Kalau substansi itu atau analit itu lebih suka tinggal pada stationary phase, karena dia lebih diikat oleh stationary phase. Kenapa kok lebih diikat oleh fase diam ini? Karena sifatnya mirip, like dissolve like. Kalau misalnya substansinya polar, kemudian Anda pakai silika kemarin, polar, maka dia akan lebih diikat oleh stationary phase. Sehingga the slower its progress will be. Maka ini akan menyebabkan gerakannya itu menjadi lebih lambat dalam mengikuti mobile phase. Akhirnya Anda dapatkan RF-nya rendah, tidak naik, ya, karena dia lebih senang diikat oleh stationary phase-nya ini, gitu ya. Ini. Nah, kemudian seperti kemarin Anda kan sudah mendapatkan gambaran bahwa kafein dan parastamol itu beda RF-nya, ya. Beda dengan RS yang cukup bagus kemarin itu sebenarnya, ya. Itu. Nah, karena beda polaritas sehingga respon dia atau afinitas dia, kafein dan parastamol terhadap stationary phase dan distribusinya di dalam mobile phase, dalam mengikuti mobile phase ini juga berbeda. Karena berbeda sifat atau karakter polaritasnya itu tadi, ya. Bukan hanya polaritas saja. Salah satu yang paling menentukan adalah polaritas, karena polaritas itu akan menentukan kelarutan solut Anda itu di dalam mobile phase, maka itulah yang menjadi apa namanya dasar untuk pemisahannya itu, ya. Ini. Bahkan untuk substansi-substansi dengan afinitas yang mirip misalnya dua senyawa, ya, kemarin kalau kafein sama paracetamol beda, ya. Dua senyawa, ya, yang sudah pernah saya contohkan, saya pernah menganalisis ini turunan sterol, ya, fitosterol, sterol dari tanaman. Antara lain kolesterol, kamfesterol, stigmasterol, satunya kampesterol, sitosterol, ya, sitosterol, kampesterol, stigmasterol, dan kolesterol. Empat, ya. Kemudian saya TLC. Ternyata saya hasilkan tuh satu noda warnanya biru, RF-nya sama persis dengan kolesterol, ya. Nah, ketika saya GC, kromatografi gas, setelah diderivatisasi tentunya, ya, karena saya derivatisasi, maka derivat dari empat senyawa ini menjadi berbeda sifatnya dibandingkan senyawa awalnya, ya. Nah, karena perbedaan sifat inilah kemudian bisa dipisahkan dengan GC dan menghasilkan empat puncak, ya. Empat puncak, memang senyawanya empat, ya. Ini.
Oleh karena itu, kalau ada senyawa yang mirip seperti itu, ini susah untuk dipisahkan, ya. Jadi, tetapi ketika empat senyawa itu mempunyai afinitas yang mirip, ya, terhadap kedua fase tadi itu, yang apa stasioner dan mobile phase ini dia bisa menunjukkan perbedaan di dalam chromatographic run and can be spirited. Kenapa? Jadi kemiripan ini misalnya dia mirip di stationary phase tapi berbeda di mobile phase atau sebaliknya. Dia di mobile phase itu mirip tetapi di stationary phase-nya berbeda. Ini yang menyebabkan dia dapat dipisahkan. Gitu ya. Tapi kalau seperti punya saya tadi persis gitu. Nah, ini yang harus diderivatisasi. Nanti kita akan bicara tentang derivatisasinya. Apa Bu derivatisasi itu? Dibuat turunannya, senyawa turunannya. Waktu itu saya buat karena kolesterol-kolesterol ini eh, apa namanya? Sterol-sterol ini mempunyai gugus hidroksi ya. Waktu itu saya derivatisasi menjadi turunannya yaitu senyawa metoksinya ya, dimetilasi. Saya metilasi waktu itu sehingga eh, senyawa turunannya ini menjadi berbeda sifatnya dari keempat senyawa itu. Inilah yang kemudian bisa dipisahkan ya. Tapi ini tidak mudah ya. Saya sampai berbulan-bulan baru mendapatkan kondisi itu ya. Itu pun saya waktu itu sedang mengambil program di UNER, kemudian saya kerjakan di UGM ya. Nah, di UGM itulah kemudian saya dengan GCMS bisa memisahkan keempat senyawa tersebut ya. Ini. Nah, jadi artinya apa cerita saya tadi itu? TLC ini tidak bisa berdiri sendiri ya. In case Anda menghadapi senyawa yang seperti saya tadi, mirip strukturnya, mirip karakteristiknya. Tidak bisa dipisahkan dengan TLC yang sederhana. Naik Anda, pakai HPLC kah? Pakai GC kah? Atau harus diderivatisasi kah? Gitu ya. Baru Anda bisa mendapatkan hasil pemisahannya ya. Memang tujuannya TLC ini selain identifikasi adalah pemisahan. Anda tidak bisa mengidentifikasi kalau tidak dipisahkan dulu. Seperti kemarin, kalau kafeinnya sama paracetamol jadi satu, mana bisa? Anda, oh ini paracetamol, ini kafein. Itu kemarin kan sudah dioptimasi eluennya, ya. Sehingga Anda tinggal pakai aja kemarin. Akhirnya pemisahannya bagus, ya. Nah, untuk sampai dapat kondisi yang optimal eluen itu, ini tidak mudah. Harus trial and error, ya. Sampai dapat eluen yang seperti yang Anda pakai kemarin bagus hasilnya, ya. Nah, jadi TLC proses ini prinsipnya, ya. Di sini pasti ada sampel preparation. Kemarin waktu responsi saya sudah sampaikan, ya, hanya Anda tidak melakukan, tapi sudah given, sudah disiapkan ini sampel yang sudah dipreparasi itu, ya, baik standar maupun sampelnya, kafein dan paracetamol kemarin, ya. Kemudian di sini ada supporting measures, ya. Supporting measures ini artinya apa yang diukur, ya? Ini choose of stationary and mobile phase in TLC process. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, pilih ya eluen yang optimal untuk memisahkan campuran Anda itu ya. Pilih. Kalau misalnya tidak campur, Bu, satu misalnya. Satu ada idealnya RF-nya harus 0,65. Di tengah agak naik sedikit ya. Ini. Jadi cari yang eluennya itu optimal. Apa standar optimalnya? Ya parameternya hanya dua. Kalau tunggal ya RF, kalau misalnya campur RF dan RS. Gitu ya. Cari yang eluan yang bisa menghasilkan RF dan RS yang bagus ya, itu. Ini supporting measures. Kemudian main operationsnya apa? Sample application. Nah, kemarin Anda itu bagaimana menotolkan itu ditotolkan, kemudian diangkat, ditotolkan, diangkat. Belum semuanya turun apa isinya itu ya sudah dihentikan. Akhirnya kemarin itu ada yang kurva bakunya itu R-nya itu berapa? Pokoknya jelek, pokoknya R-nya itu 0,8 sekian gitu ya, enggak bisa sampai 0,999 gitu ya. Ada yang bagus kemarin itu ya, tapi ada yang jelek. Lah ini dari kerja tadi, cara menotolkannya, saya kan sudah menyampaikan tegak lurus, biarkan sampai habis, baru diangkat, baru nanti dikeringkan ya. Kemudian diameternya jangan terlalu lebar, misalnya begitu ya. Lah jangan terlalu lebar ini berarti kalau nanti ada ya
Jadi bagaimana kalau terlalu lebar ya? Tidak sulit sehingga sulit nanti untuk mengukur ininya ya. Kalau Anda densitometri nanti tidak bisa peaknya itu cantik mulus gitu ya. Ini sample application ya. Bagaimana menotolkannya gitu ya. Kemudian jarak totalnya ya. Ini juga masuk di sini ya. Kemudian setelah itu Anda baru chromatogram development. Anda lakukan elusi kan? Setelah dielusi, nah elusi ini nanti ada kaitannya dengan chambernya sudah jenuh apa belum, posisinya, ya. Kemudian Anda lupa ndak itu menandai eluent frontnya, ya. Kemudian bagaimana starting line-nya itu dengan permukaan fase mobilenya, misalnya. Nah itu di sini, di chromatogram development, ya. Nah setelah itu baru Anda evaluasi berapa RF-nya, berapa RS-nya, baru Anda dokumentasi, ya. Anda catat, kemudian dihitung, Anda baru menyimpulkan, ya. Bisa juga dari sini Anda transfer ke elektronik apa namanya data ya. Elektronik data ini bisa disimpan, bisa di-save di densitometer Anda kemarin. Anda cari lagi, dipanggil lagi, diakses lagi bisa ya, di-save ya ini dari sini ke sini. Nah, kemarin sudah Anda berlakukan. Nah, kemudian di sini ada optional. Optional operations. Optional ini boleh dilakukan, boleh tidak, tapi eh, ini tergantung kebutuhan. Seperti saya tadi, kalau saya tidak melakukan ini tidak bisa terpisah. Kalau saya tetap ngotot dengan TLC yang tidak bisa, yang 4 tadi, ya tetap saya harus ada alternatif. Oh, ini berarti harus diderivatisasi. Sebenarnya setelah diderivatisasi, harusnya di TLC lagi, itu bisa sebenarnya. Tapi saya waktu itu tidak mau ambil risiko nanti, misalnya gagal lagi, langsung saya GC, ya, setelah diderivatisasi. Ya. Nah, optional operasinya itu apa? Misalnya pre-rinsing the layer, ya. Kenapa dilakukan pre-rinsing? Kalau misalnya plate-nya itu kotor, ya, kotor dari kotoran-kotoran mekanis itu dihilangkan atau dari misalnya apa namanya yang bisa bisa diuapkan pokoknya ya. Ini biasanya dirinsing dengan metanol, baik dengan dipping itu direndam atau dengan dielusi atau diimersi ya. Imersi itu bisa disemprot, kemudian bisa di apa namanya dicelupkan ya, dipping, direndam itu sudah setelah itu diangkat. Nah, untuk membilas saja namanya rinsing, pre-rinsing. Setelah itu ada di sini preconditioning the layer. Di preconditioning kemarin kan saya sudah sampaikan. Nanti tanyakan Pak Kuseri ya, plate-nya sudah diaktifkan apa belum? Jadi dipanaskan 120 derajat selama 10 sampai 15 menit supaya nanti daya serapnya itu optimal gitu ya. Kalau sudah Anda tinggal pakai. Kalau belum ya Anda harus lakukan kan gitu waktu apa namanya responsi itu ya. Ini preconditioning the layer ya. Pre-nya ini bisa tadi, bisa misalnya Anda perlu elusi itu pada suasana asam atau pada suasana basah. Ya ini di preconditioning, di elusi dulu dengan NaOH atau KOH. Setelah itu dikeringkan, baru Anda totolkan di situ. Ya, berarti Anda sudah bekerja pada plate yang suasananya itu basah. Misalnya begitu. Kalau perlu, ya. Kemudian di sini disebutkan ada in situ derivatization of applied samples. Ya, kalau saya tadi bukan in situ karena saya derivatisasi dulu, baru saya totolkan. Kalau in situ, ketika ditotolkan pada plate, plate itu sudah mengandung reagent yang bisa nanti menderivatisasi analit yang Anda totolkan itu. Itu in situ. Ya, tapi kalau saya tadi enggak, saya derivatisasi dulu baru saya totolkan. Ya, bisa. Jadi bisa pre atau post chromatographic derivatization itu bisa dilakukan. Inilah prinsip TLC proses. Nanti kalau saya tanyakan di ujian Anda harus bisa menjelaskan. Ada berapa step ya TLC proses ini ya. Sebutkan masing-masing step itu ya. Misalnya saya menyampaikan di sini pre or post chromatographic derivatization ini termasuk step yang mana? Main operation atau optional operation. Nah, ini Anda harus bisa tahu. Ini opsional. Kalau misalnya Anda tidak perlu derivatisasi sudah memisah bagus seperti kemarin kofein dan paracetamol, ya tidak perlu diderivatisasi ngapain ya? Bisa langsung. Kalau tidak perlu, oleh karena itu ini namanya opsional ya. Jadi kalau diperlukan baru ya. Ini TLC prosesnya. Ya. Nah, proses TLC ini, nah di dalam TLC ini fase diam ya ini adalah material lapisan material ya
materialnya itu apa? Adsorben. Jadi lapisan bahan adsorben yang tipis. Oleh karena itu namanya tin. Ya, ini ukurannya tertentu, ketipisannya ini. Ya, ini. Kalau tebal, ini namanya bukan tin, tapi P, preparatif liquid chromatography. Ya, jadi PLC, preparatif liquid chromatography. Ya, ya. Jadi apa namanya? Atau eh, jadi bukan thin layer, tapi PC, preparatif kromatografi ya. Jadi bukan TL ya, tapi PC ya. Ini namanya preparatif. Jadi bukan tin lagi, itu bedanya. Nanti ada kolom, ada P, ada C tadi. Apa ya, ada paper ya, paper kromatografi tadi ya. Nah, biasanya adsorben ini adalah silika gel. Bisa aluminium oxide atau yang lain, misalnya selulus tadi sudah saya sampaikan ya, yang dikotetkan pada plate permukaan plate yang inert. Inert. Jadi tidak boleh bereaksi. Ini ya, inert. Tidak bereaksi baik dengan eluennya maupun dengan senyawa yang dianalisis ya. Nah, biasanya bisa gelas, bisa plastik, bisa aluminium. Ini tergantung tujuannya. Kalau Anda butuh panas, Anda pakai plastik ya leleh. Kalau Anda misalnya butuh asam kuat, Anda pakai aluminium. Kemarin yang Anda pakai itu aluminium, itu ya nanti rusak plate-nya ya. Ini. Jadi masing-masing ini punya kelebihan ya. Nanti akan kita bahas ya. The sample is spotted, jadi sampelnya itu ditotolkan pada salah satu dari ujung plate TLC dan diletakkan secara vertikal pada chamber yang tertutup rapat. Nah, ini ya. Dengan solvennya boleh solvent organik, boleh solvent anorganik, boleh campuran keduanya. Ya, tergantung tadi saya sudah menyampaikan ada optimasi untuk mendapatkan eluen yang bagus, untuk mendapatkan RF dan RS yang optimal tadi. Ya, ini. Jadi ini mobile fish-nya ini sembarang, boleh ini, boleh organik, boleh anorganik, boleh campuran keduanya. Ya, tadi saya sudah memberikan contoh yang saya pernah melakukan larutan KH2PO4 ya, kalium dihidrogen fosfat, dan itu bisa memisahkan 21 macam senyawa antibiotika antibiotika aminoglikosida. Nanti saya berikan contoh yang campuran organik dan anorganik ya. Nah, the mobile phase travel up the plate by capillary forces. Nah, ini harus ada capillary forces and sampel komponen sampel itu bermigrasi, bergerak dengan jarak yang bervariasi. Kenapa kok bervariasi? Ya karena dia ini tadi respon afinitasnya terhadap mobile phase dan stationary phase-nya berbeda, sehingga kecepatannya berbeda ya. Ada yang lebih larut di mobile phase-nya, ada yang kurang larut, ada yang moderate ya, sehingga ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Ini. Jadi di sini inilah yang dikehendaki, memang harus bervariasi. Kalau tidak variatif migrasinya, lah Anda tidak bisa memisahkan berarti kalau begitu. Nah, variatifnya seberapa? Nah, ini dikendalikan oleh RS yang kemarin Anda hitung, resolusi. Ya, jadi jarak pisahnya itu yang menjadi parameter dari apa atau variasi dari migrasi ini ya ini. Nah, ini dia kenapa ini berdasarkan their differential affinities. Nah, ini berdasarkan their differential affinities, perbedaan afinitasnya terhadap fase diam dan fase gerak. Tadi itu. Jadi di sini sebenarnya ada koefisien distribusi. Nah, koefisien distribusi inilah yang menentukan apa derajat pemisahan tadi ya. Jadi koefisien distribusi itu disebabkan karena perbedaan afinitas. Koefisien distribusi itu menentukan migrate varying ya. Jadi migrate varying ini akan ditentukan oleh jadi varia eh, apa namanya eh, ini menyebabkan perbedaan jarak antar noda tadi ya. Jadi variatif ini ya jaraknya tergantung pada ini perbedaan afinitasnya ya terhadap ini. Ini ditentukan oleh koefisien distribusi ya. Jadi koefisien distribusi solut, analit atau substan di dalam fase diam dan fase gerak ini inilah yang menentukan apa namanya RF atau RS-nya itu ya. Jadi ini.
Jadi menentukan variasi migrasinya selama development, ya, selama elusi. Ya. If bila ya the solvent reach, kalau the solvent itu sudah mencapai the top of the plate, ya, bagian atas dari plate, ini the top of the plate ini bukan berarti paling ujung dari plate ya, bukan, tetapi ini adalah eluent front atau solvent front. Maka the plate is removed from the developing chamber and dried. Setelah itu dikeringkan. Setelah dikeringkan jangan lupa karena Anda menggunakan senyawa-senyawa organik yang sangat toksik ini ya, maka waktu mengeringkan ini Anda gunakan blower yang ada di lemari asam ya, tutup baru di blower ya, kering diangkat ya. Kemudian separated component appear ya, kemudian akan nampak komponen-komponen yang terpisah ya sebagai noda pada plate, bisa juga sebagai noda, bisa sebagai band ya, tidak harus spot. Kalau Anda itu menotolkan ya memang spot, tapi kalau Anda menggariskan, digores gitu, berarti Anda akan mendapatkan band ya. Band itu pita ya. On the plate and retention factor RF ini ya. RF ini juga bisa disebut retardation factor ya. Retardation factor atau retention factor ini adalah faktor retensi, ditahan. Artinya ditahan oleh siapa? Ditahan oleh ini tadi, fase diam ya. Sehingga dia tidak ikut pada fase geraknya ya. Ini berapa? Nah, ini yang menentukan RF tadi itu adalah jarak jarak tempuh noda dibagi jarak tempuh eluen. Ya karena dia tidak ikut eluennya tadi ya. Dibagi jarak tempuh berapa RF-nya ini. Itulah perbandingan jarak tempuh noda dibagi jarak tempuh eluen ya. Of its component kemudian diukur ya, diukur. TLC is based on the classic chromatography principle where ya. Jadi dia ini adalah prinsip kromatografi yang klasik ya, yang dari tadi ada histori yang di awal saya ceritakan tadi secara ringkas tadi, di mana campuran komponen-komponen dipisahkan antara ini fase diam dan fase gerak. Dengan apa? Dengan perbedaan afinitas antara kedua eh, eh, perbedaan afinitas di antara kedua fase tersebut. Jadi perbedaan apa namanya solut atau substansi yang Anda pisahkan tadi yang terikat, berafinitas dengan fase diam dan fase gerak, inilah yang kemudian menyebabkan adanya terjadinya pemisahan tadi ya. Yang tadi sudah saya ceritakan di depan. Nah, kalau sama persis Bu, itu tadi seperti punya saya tadi, tidak bisa dipisahkan ya, sama persis ya. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk TLC ya. Kemarin saya tidak perlu detilkan karena kemarin Anda sudah mengerjakan semua ya. Ini UV lamp kabinet, Anda masukkan di sini plate-nya, ini plate-nya ya, masukkan di sini. Kemudian ini ada twin through chamber ya. Twin through chamber ini di sini ada sekat ada sekat di tengahnya ini seperti gunung ini sehingga nanti seperti V. Anda masukkan di sini shred ya, bersandar ke dinding yang sebelah sini, satunya bersandar ke dinding yang sebelah ini. Oleh karena itu namanya twin through ya, kembar ini ya. Ini twin through. Kemudian ini ada reagent sprayer. Jadi kalau misalnya di dipping boleh, tadi saya sudah sampaikan, di dipping itu direndam boleh, tapi kan boros. Kalau direndam kan butuh banyak ya. Kemudian kalau ini di spray ya sedikit aja. Di sini paling butuhnya 10 sampai 25 mili cukup ya untuk apa menyemprot ini ya. Kalau misalnya Anda tidak bisa melakukan penampakan noda dengan UV. Ya, kemarin saya sudah sampaikan, paracetamol itu bisa dengan inhidrin, larutan inhidrin 1% dalam metanol. Anda pakai sprayer ini ya, di spray. Kemudian kalau kafein tidak bereaksi ya karena ninhidrin itu bereaksi dengan gugus amin primer aromatis ya. Sehingga karena kafein tidak punya amin primer aromatis tidak akan bisa bereaksi dengan ninhidrin ya. Kalau paracetamol nanti bisa ungu warnanya cantik ya setelah dipanaskan. Ini adalah plant extract misalnya Anda nanti interest untuk melakukan penelitian isolasi atau eksplorasi ya senyawa aktif dalam ekstrak tanaman misalnya. Ini ekstraknya di file-file ini ya. Kemudian Anda totolkan seperti kemarin persis ya. Hanya sampelnya aja beda. Ini adalah selulosid ya. Kalau misalnya Anda mau melakukan PC, paper kromatografi ya, bukan PC preparatif kromatografi ya. Paper kromatografi ini ya, ini adalah selulosid ya. Tadi saya sudah sampaikan ada
silika, ada selulus, ada aluminium oxide. Nah, ini tergantung pada tujuan analisis Anda ya. Ini. Ya, itu alatnya. Tadi sudah prinsipnya, sudah. Sebenarnya sampai sini ini sudah cukup ini TLC itu ya. Untuk landasan teori itu sudah itu. Di mana-mana seperti itu nanti Anda pakai HPLC juga seperti itu. Nah, sekarang steps of analysisnya. Stepnya sama dengan yang Anda lakukan kemarin. Ada step one ya, ini. Kemudian step berikutnya, step kedua dan step ketiga ya. Ini the first step is, nah ini. Ini seperti kemarin. Anda celupkan aja di sini ya. Perhatikan kemarin kan jarak antara permukaan solvent ini dengan starting line ini ya. Ini namanya sample spot katanya dia boleh, original spot juga boleh, starting line juga boleh, apa namanya spot line juga boleh ya. Di sini ini hanya istilah saja. Ini plate-nya kok pakai beaker Bu? Kalau Anda mau orientasi ini cuma 1 senti. Ini saya sering ya. Biasanya saya apa aluminium saya potongi 1 senti gitu untuk orientasi ya. Berapa sih volume yang cocok yang sampai dia bisa terdetek itu? Nah, ini Anda totalkan dulu sebelum dielusi. Anda detek dengan UV kalau misalnya dengan UV bisa. Kalau Anda bisa dengan UV, Bu, ya disemprot ya. Sudah nampak belum kalau 2 mikroliter? Oh, belum. 4, 6, 8, 10 mikroliter. Oh, ternyata dia baru nampak di 8 mikroliter. Sudah, baru Anda menggunakan yang lebar yang 20 senti kemarin ya. Jadi ini untuk orientasi sebenarnya, untuk kualitatif saja ya. Ini setelah itu oke baru step berikutnya Anda lakukan elusi, shred ya. Ini solvent wick up the plate ya, naik dia dengan gaya kapiler tadi ya, naik. Anda lihat di sini, ini belum terpisah ya. Belum terpisah. Artinya ini apa velocity-nya, kecepatan migrasinya ini masih hampir mirip ini biru dan merah ini dalam mengikuti solvent ini. Tetapi lama-lama ya, lama-lama ini, nah, lama-lama si merah ini lebih senang tinggal pada fase diam dibandingkan mengikuti fase gerak. Beda dengan biru. Biru ini lebih senang ikut fase gerak. Ya, ini. Nah, idealnya RF itu adalah 0,65, kira-kira separuh. Separuh lebih sedikit lah ya, di sini posisinya itu. Tapi itu tidak harus. Itu kalau tunggal. Tapi kalau senyawa Anda itu 7, nah ini jarak elusi ini tidak bisa kalau segini. Tidak cukup kalau cuman kemarin Anda 10 ya, 7 ya kemarin itu ya. Tidak cukup kalau misalnya 7, apalagi kalau tadi sudah saya bilang 10 senyawa gitu. Ya perlu panjang elusinya ini ya, supaya nanti Anda bisa dapatkan 7 komponen ini yang terpisah dengan baik. Nah, itulah yang disebut RF dan RS. Ini adalah RS, jarak antara biru dan merah ini, tengahnya ini, tengahnya merah dan tengahnya biru ini adalah RS. Kemudian ini ada RF ya, jarak tengahnya biru ini ke starting line ini atau sampel spot ini dibagi dengan jarak eluen ke starting line ini itu adalah RF ya. Ini hanya begitu aja ya. Nih. Nah, sekarang bagaimana aplikasi TLC ini ya? Nah, jadi TLC ini secara luas digunakan oleh beberapa industri ya, ini and research field ya, di bidang riset, di bidang penelitian, termasuk apa pharmaceuticals, clinical testing ya, untuk senyawa-senyawa farmasi ya, farmaseutik ya, kemudian clinical testing ya, environmental toxicology, food, water and pesticide analysis, and cosmetic ya, ini digunakan. Typical application of TLC itu termasuk apa saja? Analysis of drug residues and antibiotics in food and environmental samples. Anda perhatikan di sini. Di sini ada residu. Residu ini berarti kadarnya pasti kecil. Bukan makro ini, mikro. Nah, itu hebatnya TLC. Kadang-kadang dengan kadar kecil ini, kalau dia memang cocok, eluennya cocok kondisinya, ya. Jadi, apa namanya, eh, untuk pemisahan itu, ya bisa dilakukan ini. Nah, kalau sudah begitu, tidak perlu Anda butuh GC, butuh HPLC, butuh HPTLC, tidak perlu. Cukup dengan ini. Tetapi kadang-kadang ini kompleks, gitu ya. Campuran ini kompleks, sehingga tidak bisa dipisahkan dengan cara TLC sederhana. Paling tidak butuh HPTLC lah, gitu ya. Yang apa namanya high performance ya ini, high performance TLC paling tidak itu. Nah, kalau itu sudah masih tidak bisa ya sudah. Anda baru pakai derivatisasi, masih belum bisa derivatisasi masuk ke HPTLC, HPLC gitu ya. Ini.
Nah, kemudian untuk apa lagi? Identification and quantification of color. Misalnya tadi sudah ya, warna misalnya Anda mengidentifikasi atau menghitung berapa sih kadar rodamin di dalam kerupuk misalnya. Padahal rodamin itu adalah termasuk salah satu food additive ya, pewarna food additive yang tidak diizinkan ya. Nah, ini ada penelitian yang waktu responsi kemarin ya saya sampaikan ini meneliti rodamin di dalam sampel kerupuk misalnya gitu ya. Kemudian ingredient, preservatif, pengawet. Pengawet ini biasanya kadarnya juga kecil. Kemudian pemanis, sweetening agents ya dalam makanan atau kadang-kadang dalam kosmetik ya. Produk-produk kosmetik ini sering ditambahkan color ini ya, pewarna ya. Pengawet juga ya ini. Kemudian untuk quality control and purity testing of pharmaceutical formulation. Jadi untuk formula-formula yang ada ini ya untuk melihat apa menganalisis kemurniannya ya bisa pakai TLC. Misalnya begini, di industri Anda order parastamol ya. Parastamol datang, oh ternyata speknya itu mirip antara surat pesanan dengan eh, apa namanya faktur, cocok. Tapi kalau lihat fisiknya ini kok parastamol kok biasanya kan anu ya amorf ya. Ini kok bentuknya kristal. Anda ragu ya dari performance fisiknya. Ya sudah, Anda totalkan aja, nggak usah banyak-banyak, ambil 1 senti. Anda totalkan bersebelahan dengan ini misalnya, ya 2 senti lah bersebelahan dengan standar yang dipunyai oleh industri itu. Sudah, Anda ilusi serat. Nah, kemudian dilihat di UV, sama enggak RF-nya? Loh, ini kok beda? Nah, dari situ aja sudah anda sudah bisa ini tunjukkan ke supplier bahwa ini harus di reject, dikembalikan, tidak bisa diterima ya. Karena ini ternyata bukan. Nah, itu contoh quality control dan purity tadi ya. Bisa. Nah, TLC ini rapid ya, high throughput ya, cepat ya. High throughput screening ya. Untuk screening itu eh, terutama untuk kalau misalnya mau HPLC tadi sudah saya sampaikan. Ini kalau misalnya cukup dengan TLC, ngapain kita harus HPLC ya? Nggak usah. Ternyata dengan HP dengan TLC itu ditemukan R-nya itu 0,9999 kemarin ya. Saya sudah menyampaikan waktu waktu responsi ya, R-nya bisa ketemu yang omeprazol dengan aspirin ya. Contohnya waktu itu. Itu bisa ketemu 0,999. Nah, sudah bagus, nggak perlu pakai HPLC ya, ini. Nah, kemudian untuk menguji apa? Jadi di sini untuk examination of. Nah, untuk menguji apa? Untuk menguji kesempurnaan dari suatu reaksi kimia. Misal, Anda mau membuat metil salisilat. Ya. Metil salisilat itu direaksikan dari metanol dan asam salisilat. Ya. Nah, terjadilah metil salisilat atau yang sering disebut minyak gondopuro. Nah, minyak gondopuro itu biasanya untuk antiseptik ya, atau untuk ini bukan antiseptik apa namanya, untuk kalau misalnya anti insek itu ya, supaya tidak digigit nyamuk. Nah, itu kita biasanya pakai itu minyak gondopuro, gitu ya. Nah, ini kalau kita ingin mengetahui untuk mengexamination, apakah minyak gondopuro ini sudah sempurna pembentukannya ya. Atau reaksi antara metanol dengan asam salisilat itu sudah sempurna untuk membentuk metil salisilat. Nah, Anda bisa pakai TLC ini ya. Ketika di awal Anda totalkan asam salisilat ya. Kemudian setelah bereaksi Anda totalkan lagi asam salisilatnya ini sudah tidak ada tapi berubah menjadi metil salisilat. RF-nya pasti beda dengan asam salisilat ya. Nah, ketika Anda totalkan masih ada asam salisilat dan metil salisilat, jadi Anda temukan di situ ada 2 noda, satunya sama dengan asam salisilat, satunya sama dengan metil salisilat, maka berarti reaksinya itu belum sempurna karena asam salisilatnya masih ada. Paham ini ya? Ini saya berikan contoh yang paling simpel ya dan paling mudah dipahami ya. Oh, itu untuk menguji bagaimana kesempurnaan suatu reaksi kimia itu ya. Jadi banyak, misalnya Anda mau membuat ester yang lain, bensil asetat misalnya ya, sini. Jadi misalnya apa namanya eh, asamnya itu misalnya asam asetat atau etil asetat. Nah, itu kemarin yang Anda gunakan itu, yang Anda gunakan untuk eluan tuh etil asetat, ya.
Bagaimana membuat etil asetat dari etanol dan asam asetat, misalnya begitu. Ya sama. Coba saya sudah sempurna belum reaksinya ini? Nah, Anda lakukan TLC. Ketika sempurna, maka tidak ada lagi noda lebih dari satu. Nodanya hanya satu adalah etil asetat, ya, bukan dua. Bukan ada di situ ada apa namanya asam asetatnya masih ada, misalnya etanolnya masih ada. Lah ini nanti kalau misalnya tidak bisa pakai TLC, ya Anda bisa pakai GC, ya. Pakai GC bisa karena dua-duanya itu mudah menguap, ya. Nah, bisa pakai HPLC. Jadi, waktu di GC harus ada satu peak saja. Itu adalah etil asetat. Sedangkan etanol dan asetatnya, asam asetatnya tidak boleh ada. Ketika ada 3 peak misalnya, oh ini berarti belum sempurna reaksinya. Nah, ini untuk mengetahui kapan sih reaksinya ini sempurna. Berapa lama sih? Ah, ini Anda bisa pakai ini. Pakai TLC ini. Ya. Jadi itulah gunanya bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau menguji kesempurnaan suatu reaksi. Ya, ini plate preparationnya ya. Ya, kemarin ada sudah praktikum jadi tidak usah saya jelaskan sampai detail. Ini pas senyawa 1, 2, 3, 4 ya. Ini setelah di develop, kemudian Anda ini sudah mencapai solvent front atau eluent front, Anda dapatkan kromatogram seperti ini gambarannya. Nah, ini kalau saya dapatkan spot seperti ini memang satu, one spot. Tetapi ini tidak bisa dipisah, ya. Berarti no separation, tidak ada pemisahan di sini, ya. Ini kalau begini, ini mungkin saja ini terdiri dari 1, 2, 3, eh, apa namanya, senyawa. Kalau satu kemungkinan dia ini tailing, terlalu banyak, terlalu pekat, ya misalnya. Tapi kalau ini misalnya Anda dicampur 1, 3, 4 ini dicampur, kalau Anda lihat ini, tidak akan terpisah ini 1, 3, 4 ini, ya. Karena RF-nya mirip ini, ya. Posisinya di sini semua. Ini overlap dengan ini overlap dengan ini. Ini overlapnya tanpa penuh, ini hampir penuh, ya. Berarti ini tidak bisa no aspiration, ya. Nah, kalau begini bagaimana, Bu? Ya harus dicari ininya, apa namanya, eh, kondisi optimalnya tadi. Eluennya cari eluen yang kondisinya yang optimal, ya. Jadi ini campuran dari ini, ya. Jadi ini campuran 2 dan 4 ini. Ini campuran 2 dan 4. Makanya muncul di sini ini, ya. Ini kan dua itu kan ini, ya. Dua itu ini, ya. Jadi ini mengandung ini, ya. Jadi ini 3. Berarti ini 3 dan 2. Ini dicampur menjadi 4 ini. Oleh karena itu dia muncul di sini, sama di sini, ya. Jadi ini kalau di sini ini sulit dipisahkan, ya. Jadi atau kalau misalnya satu noda ini one spot, ini no separation, tidak bisa dipisahkan di sini nih, karena ini memanjang seperti ini, ya. Nah, ini adalah eh, elusinya ya, elusinya menggunakan eluen atau solvent ya, atau fase mobile phase. Nah, di sini. Perhatikan jaraknya ya. Ini ketika awal jarak ini, jarak antara starting line atau starting spot ini ya, atau original spot ini dengan permukaan ini, permukaan apa namanya? eh, mobile face ini kemarin Anda pakai 1 apa 1,5 gitu ya kemarin itu 1 senti saya kira cukup, ya. Ini asal pokoknya noda ini tidak tercelup, ya. Kalau tercelup dia terlarut sebelum dia dielusi, ya. Nah, setelah itu baru dielusi Anda dapatkan gambaran kromatogram seperti ini setelah 10 minutes, ya. Ini tidak harus 10 minutes. Tergantung kalau Anda menggunakan yang saya sampaikan tadi larutan KH2PO4 ya bisa lama, bisa setengah jam, bisa 1 jam, ya. Jadi karena dia itu eh, berat, jadi naiknya ini untuk gaya gaya kapilernya itu berat. Tapi kalau Anda pakai metanol, pakai heksan, ya sekian menit sudah selesai ini, ya cepat, ya. Ini, jadi ini kebetulan nodanya ini pakai pewarna, ya. Jadi Anda tidak perlu penapak noda, langsung kelihatan, ya. Ini. Nah, sekarang bagaimana visualization the spot untuk menampakkan noda ini, ya? Ini supaya dia nampak. Kalau misalnya senyawa Anda tidak berwarna, ya, ini karena senyawa kimia yang dipisahkan ini colorless, tidak berwarna, maka beberapa metode untuk visualisasi spotnya itu, misalnya Anda bisa gunakan UV lamp. Ini aneh, ini apa namanya UV
panjang gelombang pendek ini 254 ya. Biasanya kalau dia memberikan noda pada 254 ini, senyawanya itu mengandung inti aromatis. Nah, kita sudah curiga ini. Loh, kok di 254 dia munculnya? Kok bukan di 365 gitu misalnya ya. Ini UV panjang gelombang pendek ya. The adsorbent layer kalau Anda pakai 254 nanometer, maka eh, backgroundnya jadi absorben layernya itu plate-nya will dash fluorescent light green, jadi nanti akan berwarna hijau ya. Sedangkan spotnya, nodanya, noda analit Anda ini akan quench di fluorescent, jadi dia memendar ya, jadi dia meredam ya, sehingga tidak berfluoresensi, sehingga nanti backgroundnya berfluoresensi hijau, nodanya berwarna gelap ya. Ini kemudian iodin, uap iodin ini adalah eh, biasanya unspecific color karena biasanya itu tergantung senyawanya, bisa biru, bisa coklat, bisa, nah ini tidak spesifik warnanya, tidak tentu ya. Kemudian specific color reagents exit into which the TLC plate is dipped or which sprayed ya onto the plate. Tadi sudah saya sampaikan, kalau Anda mau dipping, direndam boleh, atau di spray ya, atau disemprot boleh. Tadi ada sprayer tadi ya, boleh. Tapi kalau di dipping itu boros, di sprayer paling butuhnya 10 sampai 25 mililiter ya ini. Nah, karena nampak ya, karena nampak maka RF value-nya dari masing-masing noda tadi dapat ditentukan ya. Jadi persyaratannya noda itu harus nampak. Oleh karena itu divisualisasi. Kalau tidak dinampakkan maka Anda tidak bisa menghitung RF. Itu aja prinsipnya ya. Oh, itu tujuan RF itu ya. Supaya Anda bisa menghitung ya ini. Nah, jadi misalnya ini visualisasi dari noda ini. Ini kalau Anda menggunakan UV yang ini short wavelength 254 ini seperti ini. Jadi backgroundnya itu hijau, ini nodanya berwarna gelap. Ini yang tadi saya katakan, Anda cek dulu ini, sudah nampak belum? Misalnya 2 mikroliter, 4, 6, 8. Oh, 2 sudah nampak, bagus. Ya sudah, 2 mikroliter aja cukup. Ya, semakin kecil, berarti semakin bagus ini nanti. Ini di awal, sebelum di ilusi. Kemudian kalau Anda pakai yang panjang gelombang yang panjang 366 misalnya, kadang-kadang 365 ya, 366 atau 365 nanometer, maka backgroundnya ini berwarna gelap. Nah, ininya yang glowing ya, nodanya ini yang glow ya, yang kelihatan seperti ini. Ini contoh aja. Ini adalah under visible light. Kalau pakai visible light, sinar yang under the UV light ya, UV light ini yang visible. Ini the spot can be outlined with a pencil to mark their location. Jadi ini kalau misalnya ini kemarin saya kan coba diberi tanda dulu dengan pensil, tapi jangan terkena nodanya. Menandainya ini hanya sekedar tahu posisi aja. Tapi sebenarnya kalau Anda pakai densitometer itu ditaruh di densitometer itu sudah kelihatan sebenarnya nodanya itu ya. Kalau Anda kan sudah cari itu nanti untuk cari panjang gelombang maksimumnya misalnya. Kemarin itu di scan ini, di scannya bisa ke sana, bisa ke sini, bisa vertikal, bisa eh, horizontal. Gitu ya. Ini penampakan nodanya ya. Nah, bagaimana untuk menentukan RF value? Nah, ini kemarin sudah ya. Jadi ini di elusi setelah 5 menit masih di sini. Kalau misalnya dengan kondisi ini Anda sudah bisa menghitung RF dengan bagus, artinya RF-nya RS ya maksud saya. RS-nya bagus, RF-nya sudah oke, maka tidak perlu sampai mentok di sini. Tapi ini kan kelihatannya RS-nya kan masih belum ideal ya. RS-nya belum ideal, RF-nya juga terlalu rendah, maka dilanjut 10 menit lagi, maka Anda akan dapatkan pemisahan yang bagus seperti ini. Baru Anda hitung RF-nya, Anda hitung RS-nya, ya masing-masing ini. RF adalah jarak yang ditempuh oleh komponen noda ini, dibagi jarak yang ditempuh oleh solvent. Berarti di sini, ini adalah solvent, yang jarak B ini adalah jarak yang ditempuh oleh solvent, ini jarak yang ditempuh oleh noda. Ya. Maka RF-nya sama dengan A per B. Ini steps of thin layer kromatografinya ini. Ini gambaran aja ya. Nah, kemudian di sini
tadi saya sudah sampaikan ada dua faktor penting dalam analisis dengan TLC ini, ya. Tadi sudah komponennya apa saja, ada tiga tadi. Kemudian gaya yang ini adalah gaya kapiler tadi supaya dia bisa masuk, ya. Kemudian toolsnya apa saja yang diperlukan tadi sudah, ya. Kemudian di sini parameter apa yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mendeterminasi senyawa itu, ya. Anda identifikasi itu hanya kualitatif. Kalau mendeterminasi itu berarti kuantitatif, menghitung berapa kadarnya, ya. Tadi sudah dijelaskan di depan, jarak yang ditempuh oleh komponen dibagi jarak yang ditempuh oleh solvent, ya. Nah, jadi di sini the retention factor RF ini digunakan to measure untuk mengukur movement gerakan dari komponen sepanjang plate TLC. Ya, itu tujuannya, ya, RF ini. Nah, RF ini didefinisikan sebagai apa? Jarak yang ditempuh oleh individual komponen divided dibagi oleh apa? Total distance traveled by the solvent. Solvent boleh, eluent boleh. Nah, nilainya itu, its value is always selalu antara 0 sampai 1. Jadi kalau ada RF sama dengan 2 itu tidak benar, ya. RF itu maksimal itu 1. Kapan Bu RF 1? Kalau jarak yang ditempuh komponennya itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh eluennya. Itu yang tadi saya ceritakan, berarti tidak benar, itu harus dioptimasi lagi eluennya, tidak cocok. Gitu ya. Tadi kan saya kalau tunggal senyawa itu yang ideal 0,65, ya RF-nya, ya. Tapi kalau misalnya campuran tidak harus 0,5 lah. Kalau semua di 0,5 lah tidak bisa terpisah. Ketika campuran yang berperan di situ adalah RS. Tetapi ketika tunggal yang berperan adalah RF, ya. Nah, tapi RS ini juga dihitung dari RF, ya. Oleh karena itu untuk pemisahan ini selain RF juga RS itu penting, ya, diperhatikan. Secara umum, the stronger a compound bind to the stationary phase adsorbent, semakin kuat suatu senyawa itu atau analit Anda itu terikat, tadi kan affinity, ya, affinity itu, ya, ini terikat pada fase diam, adsorben fase diam ini, ya, maka semakin kecil, semakin pelan, ya, slower, semakin apa namanya pelan migrasinya pada plate TLC. Akibatnya apa? RF-nya menjadi rendah, ya, ini. Jadi karena adsorben TLC-nya itu polar, ya, ini adalah typically dari adsorben itu loh, ya, polar seperti silika yang Anda pakai itu. Maka komponen yang non polar tidak suka dia sama yang polar ini, ya. Tidak akan terikat sama yang polar ini. Itu yang hukum like dissolve like gitu, ya. Maka komponen nonpolar ini cenderung to travel more rapidly, ya, up the plate. Ya, dia akan meninggalkan fase diamnya yang polar ini. Sehingga dia akan bergerak cepat mengikuti fase gerak. Akibatnya apa hasilnya? Ini akan menghasilkan value dari RF-nya ini tinggi, lebih tinggi. Sedangkan kalau Anda punya senyawa polar, dengan polar ini dia suka, maka dia lebih suka tinggal pada fase diamnya, maka senyawa tersebut cenderung untuk bergerak lambat dan dia mempunyai RF yang rendah. Hanya ini aja prinsipnya, ya, nggak usah dihafal, ya. Dan ini logis, ya, nggak perlu dihafal. Biasa kalau kalau senyawanya itu ini ikut apa tadi mobile phase sampai ke eluent front. Nah, ini berarti dia polaritasnya sama persis dengan si apa namanya mobile phase-nya ini, ya. Sehingga dia ikut terus, ya. Nah, ini tidak boleh. Berarti harus dicari ini eluennya, ya, yang ideal. Jadi RF value ini eh, saya ulangi lagi, ya. Ini eluent front atau solvent front. Kemudian ini adalah new position of compound. New position itu artinya posisi setelah dielusi, posisi setelah development, ya. Jadi kalau ini original spotnya itu di sini, jaraknya dengan apa namanya new position of compound ini 2,1, kemudian solvent frontnya itu jaraknya 2,8, ya sudah RF-nya sama dengan 2,1 dibagi 2,8 sama dengan 0,75. Tidak akan tidak akan lebih dari 1, ya. Selalu dia ini lebih kecil dari 1. Kalau sama dengan 1, berarti di sini dia mentok di sini. Nah, itu tidak bagus berarti eluennya, ya. Harus dicari yang optimal, ya.
Nah, bagaimana menentukan RF value? Nah, ini sekarang coba ya nanti di otak-atik di rumah. Pertanyaan saya, kalau ini diketahui yang biru ini RF-nya sekian, yang coklat ini RF-nya sekian, yang merah ini RF-nya sekian, kemudian ini solvent front-nya ini ya, di sini, berarti ini itu yang tadi saya katakan RF itu kalau satu, kalau ini mentok di sini, ya. Ini kan di sini 0,8, ya. Ini yang ideal, ya. Ini ideal. Lebih tinggi sedikit dari separuh ya, 0,5. Nah, ini baseline-nya atau starting line atau original spot-nya ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa jarak? Kemarin Anda kan jaraknya 7 cm ya. Kemarin itu dikurangi di sini 1,5, di atas 1,5, sehingga jarak tempuh solvennya ini 7 cm. Anda boleh aja nanti berlatih di rumah, misalnya 7 atau 10 atau sembarang wis Anda taruh. Kalau ini diketahui 7 cm seperti praktikum Anda kemarin, maka berapa jarak ini? Dari noda 1, noda 2, noda 3 ini ke starting line ini. Coba nanti dihitung. Jelas ini pertanyaan saya? Jelas? Jelas. Jelas Jelas, ya? Bu. Berapa ini jarak dari tengahnya ini loh, ke tengahnya original spot ini loh. Berapa? Kalau diketahui seperti ini datanya. Tadi Anda boleh aja di sini Anda anggap seperti kemarin praktikum 7, ya boleh 7 ya. Ini jarak yang ditempuh solvent ini. Ya, ini adalah apa namanya? Preparation of the plate ya. Biasa untuk membuat plate kemarin kan sudah ya. Sudah saya ini kan seperti kemarin ini solventnya, ini starting line-nya, ini jaraknya berapa, ini ZO ini berarti jarak ini ya. Kemudian ini solvent front-nya berapa, ini ZF-nya, solvent front-nya ini ya. Kemudian di sini nanti kalau dalam bentuk band ini pita ini ya. Ini standar ini. Ini standar ya, standar. Ini adalah sampel gitu ya. Seperti ini misalnya ini sampelnya seperti ini standarnya. Nah, ini berarti tidak ini. Ya, ini berarti bukan tidak sama dengan standar. Ini bisa starting line, bisa baseline, bisa original spot gitu ya. Ini. Nah, sekarang kita masuk ke HPTLC ya, High Performance Thin Layer Chromatography. Ya, namanya aja high performance ya. Anda sudah kenal kemarin high performance liquid chromatography, HPLC ya. Ini ya. Kalau performanya tinggi, oh ini pasti pasti something ini. Performanya tinggi ini apa yang menyebabkan performanya tinggi itu? Oh, ternyata dia misalnya limit of deteksinya itu kecil. Dia bisa nanogram itu bisa terdetek misalnya. Nah, luar biasa ya. Misalnya akurasinya oke misalnya ya. Kemudian presisinya oke gitu ya. Jadi ini kalau dibuat apa namanya seperti ini ya. Jadi ini baseline naik, baseline naik, baseline ini ideal banget ini kalau sudah begini ini kalau misalnya dibuat kurva bagus seperti kemarin bisa R-nya itu bisa 0,9999 gitu ya. Itu yang namanya high performance ya. Pokoknya tinggi performanya itu. Nah, tinggi itu berdasarkan apa? Berdasarkan parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi, untuk mengkuantitasi, untuk menetapkan purity. Itu dia tinggi, ya. Parameter yang digunakan untuk menentukan ini itu tinggi. Ini high performance-nya, ya. Nah, jadi ini adalah metode kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran komponen-komponen dalam analisis kimia dan biokimia sehingga ditemukanlah atau dapat digunakan sebagai apa? Identifikasi, kuantitasi, analisis ini apa? Purity-nya dari individual component of the mixture ya. Ini. Jadi high performance-nya itu diarahkan address to ini ya. Kemudian kalau HPTLC sama, berarti TLC yang performanya tinggi. Kenapa kok dia performanya tinggi? Ini ya. Ini teknik HPTLC is an automated. Nah, ini automated and sophisticated. Nah, berarti ini canggih ini. Apanya yang menyebabkan dia canggih? HPTLC ini sophisticated form of TLC with, nah ini ada superior dia itu. Superior apa? And advance apanya?
Separationnya. Tadi kan kita kan tujuan TLC itu kan memisahkan komponen dari campurannya. Jadi dia ini super dalam memisahkan ini. Advance pokoknya ya. Ini apanya? Efisiensinya dan limit of deteksinya dan apa? Is often sering an exceptional alternative to high performance liquid chromatography. Jadi tadi tahapannya TLC tidak bisa, bisa, tidak bisa misah. Coba saya pakai HPTLC. Oh, tidak bisa. Nah, nggak bisa, ya sudah naik ke HPLC ya. Jadi ini adalah alternatif. Tetapi ketika kita sampai TLC sudah oke, nggak perlu HPTLC. Ini harganya lebih mahal dari TLC ini, walaupun lebih murah, sangat lebih murah dibandingkan HPLC ya. Jadi biasanya kita coba dulu dengan TLC, kemudian HPTLC, baru HPLC, baru GC. Nah ini ya. Jadi ini sebagai exceptional alternatif ya disebutkan di sini. Nah, the high performance thin layer chromatography ini juga disebut sebagai, nanti kalau saya tanyakan ini hanya untuk recall saja, tapi tidak begitu penting ya. Flat bed. Kenapa kok flat? Ya flat. Tidak seperti HPLC ini kolomnya melungker-melungker ya. Seperti spiral itu kolomnya ya. Sehingga panjang sekali. Ini dimampatkan karena dia bentuknya spiral sehingga tidak makan tempat. Tapi ini flat, datar ya. Karena datar maka dia disebut juga sebagai apa? Planar kromatografi ya. Flatbed kromatografi atau planar kromatografi ya. Jadi rata datar ya, ini. Nah, kemudian di sini bagaimana sekarang prinsipnya? HPTLC work ya on the same principles as TLC such as the principle of spiration is adsorption. Sama persis. Prinsipnya sama, adsorpsi juga ya. Sama. The mobile phase or solvent flows through the capillary action. Sama persis, dia pakai gaya kapiler juga. Ya. Kemudian analitnya bergerak, move, according to their affinities towards the stationary phase atau adsorbent. Sama persis. Ada gaya afinitas di sini, ada faktor atau aspek afinitas. Daya ikat antara analit terhadap ini, fase diam atau adsorbent. The higher affinity ya, jadi semakin tinggi ya ini afinitas komponen tadi ya, travels slower. Kalau semakin tinggi afinitasnya terhadap fase diam, maka dia semakin pelan bergeraknya ya ini, maka dia travel slower towards the stationary dalam mengikuti fase mobile phase pada stationary phase ya, seperti tadi. Sama berarti. A low affinity compound travels ya. Kalau apa namanya affinity-nya itu rendah terhadap stationary phase, maka dia akan travel rapidly toward the stationary phase. Maka dia akan bergerak cepat mengikuti apa namanya mobile phase sepanjang stationary phase ini. On a chromatographic plate ya, then the component are separated. Setelah itu dipisahkan. Sama persis, prinsipnya sama persis dengan TLC, hanya ada satu bedanya nanti saya sebutkan di sini ya. Bedanya apa? Nah, ini kalau untuk eksperimen, coba eksperimennya. Ya, before beginning the HPTLC experiment, we must recognize the various components essential to perform the process. Nah, ini sama. Kita harus tahu kita bergerak dengan apa? Dengan polifenol, dengan alkaloid, dengan apa namanya, dengan alkohol atau dengan senyawa ester tadi. Nah, itu kita harus kenal ya. Karena ini untuk menentukan karakteristiknya ya. A tool suitable for sampling ya, ini alat untuk sampling ini harus sesuai ya. Sebagai band boleh to monitor the size and position of the test. Kalau band itu kan distrik gitu ya, lebih panjang kayak tadi gambar di depan tadi ya. Dibandingkan kalau spot. Ini nanti agak susah mengamatinya. Kalau band kan jelas ya ini. Demikian juga untuk sampel volume applied-nya. Tadi saya sudah sampaikan di awal Anda harus uji. Ini pada volume berapa dia baru nampak ini ya. 2 mikro, 4 mikro, 6 mikro atau 8 mikro gitu ya. Dites dulu. An appropriate chromatographic chamber. Nah, chambernya Anda mau pakai twin true atau pakai Becker glass tadi atau pakai yang kemarin Anda gunakan tanpa sekat itu ya, which provide developing distance and control of saturation. Sama persis. Harus dikontrol kejenuhannya ya.
Kemudian jarak distansinya, jarak apa elusinya juga Anda sesuaikan. Kalau misalnya Anda cuma butuh 7 cm itu sebenarnya enggak usah pakai yang twin true kemarin itu, pakai yang kecil itu aja bisa ya. Tapi kemarin kan bareng-bareng panjang gitu ya. Nah, a device appropriate ya, alat-alat yang sesuai untuk apa? Controlling stationary phase behavior through relative humidity. Nah, ini kemarin saya sudah sampaikan apakah ini sudah diaktifkan apa namanya plate-nya ya sehingga daya serapnya bagus ya. Kalau belum ya harus dipanaskan 120 derajat selama 10 sampai 15 menit ya. A tool appropriate for apa? Reproducible drying of the developed plate. Jadi setelah di-develop, angkat, keringkan. Nah, ini harus reproducible. Kalau Anda sudah pakai blower di lemari asam ya sudah nanti ya pakai blower lagi. Jangan kadang pakai blower, kadang tidak. Ini akan mempengaruhi hasil nanti ya, tidak reproducible ya. Jadi harus apa namanya? Konstan alat yang digunakan, berapa menit mengeringkan dan sebagainya ya. Kemudian apalagi appropriate equipment ya alat-alat yang digunakan untuk reagen transfer and heating ini ya. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana Anda spray dengan larutan hidrin 1% dalam metanol kemudian dipanaskan. Kalau tidak dipanaskan tidak akan berwarna ya. Ini dipanaskannya kira-kira 10 sampai 15 menit lah ya ini. Kemudian a tool for electronic documentation of chromatogram. Itu tadi Anda pakai di sini densitometer ya. Jadi densitometer itu adalah tool, hanya tool saja ya untuk mendokumentasikan secara elektronik dari kromatogram Anda itu ya. Jadi yang bulat-bulat itu tadi kan nanti dirubah, dikonvert menjadi bentuk puncak gitu ya, peak. Bentuk peak yang mudah dianalisis ya ini. Nah, ini untuk HPLC sama ya, sample preparation ada selection of chromatographic layer ya. Nah, disinilah perbedaannya. Kalau untuk sample preparationnya, ini di sini ada this requires a high concentrated solution since much less sample quantity needs to be applied. Jadi kalau misalnya Anda hanya menggunakan 2 mikro, maka larutannya harus pekat ya. The plates solvent ya. Ini solvent dari plate itu must be non-polar. Jadi tidak polar, berarti non-polar misalnya yang non-polar itu heksan misalnya ya. Dari ini tipe-tipe yang volatile, yang mudah menguap ya. Polar solvent biasanya digunakan untuk melarutkan sampel-sampel untuk reverse phase chromatography. Reverse phase chromatography itu biasanya menggunakan solvent yang polar ya. Kenapa? Kalau polar itu murah, ya, murah. Misalnya apa? Air, metanol, etanol, nah itu kan murah, ya, ini dan lagi aman, gitu ya. Jadi ini sekarang sudah banyak yang digunakan reverse phase chromatography. Jadi kalau kalau misalnya ini solventnya polar, kalau solventnya non polar itu berarti yang normal, ya, normal chromatography. Nah, ini yang kedua inilah yang membedakan antara TLC dan HPTLC, ya. Dia selection of chromatographic layer-nya, ya, selektif banget, ya. The layer of HPTLC is available in the form of ini very fine particle size. Jadi ukuran partikel silika gelnya ini sangat kecil, very fine, halus, ya. Inilah yang menyebabkan dia high performance, ya. Jadi daya pisahnya menjadi lebih bagus ya karena permukaannya lebih luas, menyerapnya juga lebih bagus ya. Ini yang diperikutetkan which is widely used as adsorbent ya. Jadi ini apa namanya uh, kelebihannya itu di sini ya. Kalau seperti pre-washing dengan metanol sama, conditioning dipanaskan dulu 120 10 15 sampai 10 menit sama. Sample application sama persis ya. Cuma di sini ada perhatikan diameternya jangan lebih dari 1 mm ya. Not greater than. Berarti kalau misalnya terlalu lebar, nanti kita lihat ketika diukur di densitometer itu nanti tidak bisa bagus peaknya tidak tajam ya melebar sehingga sulit nanti untuk mengukur areanya ya ini jadi areanya itu nanti fluktuatif artinya tidak bisa konstan bagus gitu ya ininya tidak bisa proporsional maksudnya ya. Nah, jadi di sini there are various method for spotting samples in HPTLC. One is a self-loading capillary in which small quantities of sample can apply to the HPTLC plate. Jadi kalau misalnya Anda pakai kemarin, sudah, itu sudah 2 mikroliter.
nggak usah ngukur-ngukur lagi. Apalagi kalau Anda pakai Kamak ya. Kamak itu automated ya, automated untuk membuat spot ini ya, membuat noda ini. Ya. Kemudian preconditioning sama, ada preconditioning juga ya. Saturation is necessary for highly polar mobile phase ya. Although there is no need ya, ini disebutkan kalau begitu polar, sangat polar ini harus dijenuhkan ya. Karena ini apa namanya eh, tidak stabil. Misalnya Anda pakai larutan larutan metanol, air metanolnya 2, airnya itu 8. Oh, ini harus dijenuhkan ya, ini. Tetapi ketika Anda itu menggunakan eh, low polarity mobile phase ya, misalnya eh, heksan gitu ya. Dengan metanol misalnya, heksannya itu 8, metanolnya 2. Oh, enggak perlu. Ya, sebenarnya enggak perlu dijenuhkan. Atau kalau kita mau menjenuhkan itu butuh waktunya cepat ya. Sebentar dia sudah jenuh. Ini ya. Nah, kemudian mobile phase untuk HPLC sama persis, through trial and error. Harus dicoba untuk optimasi. The mobile phase of the suitable solvents is to be selective. Harus dipilih. Ya. Ini tadi di awal tuh sama. Bagaimana ini harus dioptimasi. Ya. Kemudian chromatographic development ya untuk elusinya. The linear development method in high performance thin layer chromatography is the most common technique here. The plate is positioned vertically in an appropriate container, sama persis ya, with the solvent or mobile phase. The mobile phase is generally fed, ini feed by capillary action. Nah ini gaya capillary ya. And both sides may produce chromatogram. Ya, jadi di sini tidak ada bedanya dengan TLC. Detection of spot and scanning sama ya. The HPTLC instrument has attached to computer. Kalau kita mau pakai ini apa namanya densitometer ya, and data recording devices ya, tidak di record datanya. The development of spots is viewed as peak. Nah ini terus dirubah dia spotnya itu menjadi puncak at wavelength of selected UV region. Biasanya di daerah UV. The high end the area. Nah, ini sudah saya jelaskan waktu responsi. Kita bisa menggunakan tinggi puncak, bisa menggunakan area puncak, ya. Ini yang ditentukan. Kemarin sudah dibandingkan antara yang aspirin dengan apa itu kemarin ya? Aspirin dengan omeprazol ya. Itu sudah dibandingkan. Ternyata yang high, kita yang pakai tinggi puncak, itu R-nya itu lebih kecil dibandingkan kalau kita pakai area ya. Oleh karena itu kemarin dipakai area untuk perhitungan yang kurva kalibrasinya ya. By the instrument and recorded as percentage ini ya. Ini untuk tinggi dan areanya. Nah, ini application of the HPLC densitometry. Nah, ini ya. Ini dia bisa digunakan secara identifikasi dan eh, determinasi secara kuantitatif ya, simultan dari 7, ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aminoglikosida golongan antibiotika golongan aminoglikosida ini ya. Nah, tadi saya sudah menyampaikan saya pernah membaca jurnal itu 21 macam antibiotika aminoglikosida bisa dipisahkan dengan yang saya pernah coba itu larutan kalium dihidrogen fosfat ya. Nah, ini kita lihat di sini dia pakai mobile phase-nya apa? Metanol, amonia, dan kloroform. Jadi ini gabungan antara organik dan anorganik ya. Ini organiknya metanol dan kloroform, ini anorganiknya. Anda perhatikan ini V per V per V berarti volume volume volume. Jadi diukur volumenya, diukur volumenya, diukur volumenya. Ini 3:2:1 ya. Tentu setelah divisualisasi menggunakan ini larutan ninhidrin. Ini biasanya 1% dalam metanol. Kemarin saya minta untuk mencoba itu ya. Karena di sini untuk golongan antibiotika golongan aminoglikosida biasanya mengandung gugus amin primer ya. Ini inilah yang kemudian bereaksi dengan ninhidrin, memberikan warna ungu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat kalau kita mengukur RS itu dari sini puncak sini misalnya berapa sih RS-nya A dan T ya. Jadi apa namanya amikasin dan tobramisin ini berapa RS-nya? Kan jauh sekali nih, ini ke sini. Jadi ini kita tinggal ini jarak ini
dikurangi jarak ini dibagi apa ini namanya? Width itu apa? Lebar puncak A amikasin ditambah lebar puncak tobramisin ini dibagi 2. Itu adalah RS. Jadi kalau sudah amikasin dengan eh, apa namanya netilmisin, ya sudah ini RS-nya sudah pasti memenuhi syarat ini ya. Jadi dari sini ini kita bisa bisa bagus ini pemisahnya. Hanya kalau menurut saya di sini ini belum bagus. Kenapa? Belum baseline. Yang bagus baseline itu adalah ini K dengan T ini ya. Ini baseline baru naik. Ya, ini baseline baru naik. Ya. Nah, gentamisin itu adalah aminoglikosida yang selalu terdiri dari 3 komponen. Ini 1, 2, ini dari kecil ini, 3. Yang tidak bisa dipisahkan. Dengan berbagai, saya sudah pernah anak bimbing saya, itu ya, anak bimbing saya waktu itu, S1 apa S2 saya lupa. Nah, itu ya begitu, memisahkan gentamisin ini ternyata juga tidak bisa, ya, tidak berhasil. Ya, ya sudah, akhirnya kita gunakan yang komponen yang dominan. Ya, di sini gentamisin 1 misalnya. Komponen yang dominan ini yang kita jadikan dasar untuk perhitungan secara kuantitatif. Inilah aplikasi dari HPLC dan sitometri. Ya. Jadi selalu nanti dikonvert ke peak-peak ini kalau sudah pakai densitometer, Anda pakai densitometer ya. Ini, ini bedanya. Ini adalah kurva antara RF dan area under curve ya sudah saya jelaskan waktu responsi ya. Jadi ini nanti eh, posisinya itu ini pada RF ke berapa ini berapa senti. Ini kan 0, sekian ini puncaknya. 0, sekian ini puncaknya. Jadi ini kita harus tahu. Berarti RF yang pertama itu A, yang kedua neo, yang ketiga ini kanamisin, tobramisin, gentamisin dan netilmisin ya. Ini. Jadi itulah sebabnya kita kemarin bisa menghitung akhirnya ya. Nah, kemudian to analysis of molecule input baik secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Kemudian estimate the concentration of component meskipun ini ya TLC can only separate components ya. Jadi di sini konsentrasi of component eh, berapa konsentrasi dari komponen ini. Tapi bisa juga dengan TLC ya. Jadi misalnya TLC itu memisahkan saja, kok enggak bisa ya sampai menentukan konsentrasinya. Jadi kalau kalau kita menghadapi dengan TLC sudah terdetek secara kualitatif, tapi ternyata konsentrasinya itu marat-marit, artinya tidak bisa, R-nya itu bagus, ya sudah, Anda ganti ketika untuk determinasi Anda pakai HPLC. Ya. Analyze a complex structure or a very small amount of compounds. Ini karena dia punya limit deteksi yang lebih kecil dibandingkan TLC ya, ini. Use in the food industry to evaluate apa? Nutrien, beverages ya, vitamin, pesticide in fruit ya, vegetables and other food stuff ya ini di sini. Kemudian dia berguna juga untuk kimia forensik ya, kimia kehakiman itu ya. Misalnya ada pembunuhan, ada ini ya, ada yang bunuh diri ya ini. Useful in forensic detection of substances including adulteration ya, kemudian overdose, counterfeit drug atau drug misuse, drug abuse di sini overdose ini ya. Jadi untuk identifikasi senyawa-senyawa termasuk ini tadi. Kemudian use in pharmaceuticals for quality control ya. Use the analysis of force degradation studies. Misalnya kita mau uji stabilitas ya. Ini pakai degradasi ya. Setelah didegradasi tetrasiklin misalnya. Tetrasiklin itu sebelum didegradasi di TLC, setelah didegradasi di TLC. Kemudian dibandingkan apakah tetrasiklin dan degradannya ini memberikan RF yang sama ya. Nah, kalau beda, nah berarti kita bisa mendetek degradannya. Apakah senyawa ini sudah terurai atau belum? Nah, ini oleh karena itu kita bisa melakukan menggunakan untuk stability testing ya. Jadi setelah disimpan misalnya ya, ini atau setelah beredar sekian tahun kemudian kita sampling gitu ya. Coba sih dia itu masih stabil enggak ini senyawanya ini ya atau apa namanya bahan aktifnya ini. Nah, itu caranya ya. And to check the presence of impurities in the drug ya. Jadi kalau ada impurities ya, ada kontaminan misalnya di dalam obat itu kita bisa cek. Bagaimana? Ya obatnya itu ditotalkan kemudian dibandingkan dengan standar yang kita punya dielusi ya kemarin seperti kafein sama paracetamol itu dielusi ketika obat ini
memberikan noda lebih dari satu, nah itu kemungkinan dia itu ada impurities di dalam obat itu, gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa obat ini punya pembawa matriks, ya. Oleh karena itu biasanya pisahkan dulu dari matriksnya, diekstrak, baru ditotolkan, ya, baru di apa namanya, dielusi. Ya, sekarang keuntungannya apa kalau pakai HPTLC? Ya, ini more than one analyst ya works on the system simultaneously. Ya, bisa bareng, biasa sama dengan TLC sih sebenarnya ya. Jadi kemudian analisnya itu bisa bekerja eh, paralel gitu, berbarengan gitu ya. Jadi apa namanya? Misalnya eh, ya seperti kemarin kan cuma dua. Sekarang kalau tujuh, kalau 21, ini bisa di apa dianalisis secara simultan. Nah, itu. Ini seperti tadi itu yang antibiotik aminoglikosida. Kemudian HPTLC can be shareable ya, dapat di-share ya, shareable. Karena apa? It's not devoted to any sample ya. Jadi dia tidak hanya untuk suatu sampel dia itu ya. Ya ini. Kemudian the pre-coated plates of HPTLC are available at low prices. Ini low pricesnya ini kalau saya tidak setuju ya karena dia itu lebih lebih mahal dibandingkan TLC ya, lebih mahal. Dan biasanya dia itu yang kalau saya beli-beli itu selalu yang ada itu yang tersedia itu yang kaca, yang gelas, yang apa namanya aluminium tuh selalu kosong. Padahal saya pinginnya itu kan bisa dipotong-potong seperti kemarin Anda praktikum itu ya. Ini selalu yang tersedia itu kaca, tapi tidak apa-apa. Kaca juga ada pemotongnya juga, enggak masalah. Nah, dikatakan di sini there is less maintenance ya, cost as compared to other equipment pasti. Kalau dibandingkan dengan HPLC, dibandingkan GC, lah ini tidak terlalu banyak butuh cost kalau untuk maintenance itu ya hanya disimpan gitu aja di tempat yang baik gitu aja plate-nya itu ya. Nah, ini has a wide range ya, disebutkan has a wide range eh, ini of stationary phase ya. Jadi seperti tadi bisa pakai silika, bisa pakai macam-macam sama dengan TLC ya. HPTLC has no risk, tidak ada risiko of contamination. Since karena apa? The use of the freshly selalu dibuat secara fresh, prepared mobile phase and stationary phase ya, dibuat secara fresh ini. Ketika tidak ada gangguan dikerok atau diapakan dia tidak ada, enggak, dia diem aja ya ininya tetap bisa dipakai. Mobile phase are not required for filtration. Nah, tidak dibutuhkan ini kalau dibandingkan HPLC, tidak pakai T ini ya. Ini kalau di HPLC ini butuh filtrasi, harus digasing ya. Digasing ini berarti untuk menghilangkan gasnya ya, pakai ultrasonik biasanya. Kemudian ini harus disaring, disaringnya kadang-kadang itu pre-filter, kemudian difilter lagi gitu ya. Ini di HPLC. Kalau enggak kenapa? Empat kolomnya ya di APLC-nya ini. Kalau ini kan enggak perlu ya. It's highly sensitive ya, dia sensitif, reproducible, and precise as compared with thin layer chromatography. Ya, tentu tadi saya sudah sampaikan kelebihannya hanya di ukuran partikelnya, nah, jadi partikel size dari adsorbennya tadi ya ini. Nah, ketidakuntungannya ini loh, kelemahannya ini apa? Coba. Short spiration batch is a major disadvantage of HPLC. Ya, pastilah. Ya. Karena dia terbatas ukurannya. Ya. A limited number of samples per plate can be tested. Ya. Jadi di sini ini apa namanya? Berapa sih paling 20 itu paling pol itu. Nah, kalau HPLC kan itu bisa melungker-melungker, enggak akan panjang itu kan kolomnya. Oleh karena itu dibuat bentuk spiral supaya tidak makan tempat. Sometimes, kadang-kadang silika gelnya itu juga ikutan gitu ya. Karena begitu halusnya ukurannya itu. Present during detection ya. Ikut terdetek ya. Ini. Nah, ini ada beberapa commonly asked question on thin layer chromatography. Anda boleh berlatih nanti ya. Ini silahkan berlatih ya. Ini saya skip ya. Kemudian sample preparation sama. Thin layer chromatography plates economically ya, secara ekonomik gitu ya. Single use product, so sample preparation is simple ya. Jadi lebih 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 apa? Sampel preparasinya itu lebih simple ya. Or can be avoided completely ya. Jadi bisa dicegah ya completely and is by this more economic ya for HPLC.
still in some cases ya, stress analysis kalau kita mau analisis trace elemen, misalnya kita uh, nanogram gitu ya, kecil sekali ukurannya, apa namanya kandungannya, atau for complex matrix, ya, sample will require cleaning and or enrichment prior to application on the plate ya. Jadi ini tadi ada kaitannya dengan tadi yang apa namanya eh, opsional tadi ya. Jadi tergantung sifat matriksnya. Kalau misalnya perlu sekali ya kita lakukan ini, lakukan cleaning ya, atau enrichment prior to application of the plate. Jadi plate-nya itu bisa di cleaning dulu, di rinsing tadi ya, bisa di dipping, bisa di apa namanya impregnasi tergantung pada tujuan analisisnya. Pre-rinsing the layer sama ya tadi. Glass plate are usually coated with surface active solvent with absorb moisture and dirt ya. Kalau misalnya untuk menghilangkan dirt ini maka perlu di eh, apa namanya rinsing ya ini. Choice of the stationary phase tadi saya sudah sampaikan ya. Kalau untuk memilih fase diamnya ini ya. Tadi ada 3 komponen kan, fase diam, fase gerak dan analitnya. Oleh karena itu harus dipilih. Saya pakai silika, aluminium atau pakai selulus to modified or mix layer plates. Bisa dimodified atau di mix ya ini. Nah, ini tergantung tujuannya ya, tergantung based on the properties of your sample and your application goal. Ini tergantung tujuannya, kemudian tergantung karakteristik dari sampel kita. Tadi saya sudah menyampaikan ada 3 komponen ya, sampel atau analit, fase diam dan fase gerak. The backing of the LC plate is usually, nah ini bisa gelas, bisa aluminium, bisa plate, plastik ya. Tapi tergantung kalau misalnya dia terlalu seperti Anda pakai aluminium, kalau misalnya Anda spray dengan asam, kadang-kadang diperlukan spray dengan asam sulfat pekat gitu ya misalnya ya. Ini untuk polifenol misalnya. Nah, ini kadang-kadang apa namanya? Kalau dibutuhkan itu ya Anda jangan pakai aluminium, harus pakai gelas ya. Ini nanti akan rusak ininya ya, aluminiumnya. Ini. Nah, kemudian ini, sekarang choice of mobile phase in TLC process ya. Untuk memilih solvent ini ya. The solvent dissolve the sample components from the sorbent layer and transport ya ini from the plate ya. The more strongly the solvent is absorbed by the sorbent. The greater ya semakin besar will be its eluting strength ya. Sample components that have a greater affinity, seperti tadi, kalau dia besar afinitasnya terhadap solvent daripada sorbent, will be eluted closer to the front. Tidak boleh ini closer apa mendekati apa namanya eluent front itu. Nah, berarti lah 1 nanti RF-nya ya. Ini yang tidak dikendaki, RS-nya tadi. Nah, ini apa peran dari solvent system ya? Rules of solvent system in TLC mobile phase ini dia bisa melarutkan mixture of substances and transport sekaligus ya them across the sorbent layer. Kadang-kadang kemarin kan Anda pakai metanol pelarutnya. Kadang-kadang pelarutnya itu sama dengan eluennya ya, pelarut untuk solvent untuk apa namanya analitnya itu. Nah, ini juga bisa peran dari mobile phase ini produce RF values as close to the medium range as possible ya. Nah, ini yang diminta itu yang dekat dengan medium 0,5 kira-kira RF itu. Tadi idealnya kan 0,65 ya. 0,65 itu dekat dengan medium ya, dekat dengan 0,5. Kalau kita bisa dapatkan 0,5 ya tidak apa-apa ya. Itu masih bagus ya. Provide adequate selectivity ya. Jadi dia itu menyiapkan apa namanya menghasilkan selektivitas yang cukup untuk substance mixture to be spirited. Jadi selektif itu artinya dapat membedakan. Kalau kita punya 7 tadi, seperti mulai dari amikasin, gentamisin, kanamisin tadi, pabramisin ya, harus bisa membedakan ini kanamisin, ini amikasin, ini netilmisin dan sebagainya. Ini berarti selektivitasnya luar biasa tinggi. Kemudian requirement of solvent system ya. Jadi ini persyaratan untuk sistem solvent ini ya harus cukup murni, stabil. Viskositasnya jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti dia berat itu. Kayak apa namanya? eh, naiknya itu kan berat kalau terlalu viskus ya, terlalu apa kental gitu ya. Ini linear partition isotherm ya, partisinya linear ya.
Kemudian moderate vapor pressure ya, kira-kira tidak mudah menguap ya, tidak mudah menguap ini. Kemudian lowest toxicity possible. Jadi ini harus apa namanya? Tidak toksik ya, idealnya pemilihan eluen. Ini adalah syarat eluen yang digunakan ya. Ini. Nah, seperti tadi ada preconditioning, ada layer ya. Uh, uh, Kalau tidak dikatakan lain ya, ini maka di sini during sample application humidity in the laboratory can diminimize ya, diminize ya, the activity of the TLC layer within minutes ya, as equilibrium is reached ya. Jadi ini humidity-nya harus diperhatikan ya. Kita pakai humidifier biasanya ya. Itu ada ukuran humidifier apa? Untuk mengukur humidity-nya ruangan itu ya. Ini. Kemudian preconditioning the TLC plate help to avoid its deterioration ya. Ini preconditioning kadang-kadang perlu dipanaskan tadi misalnya. Kemudian following sample application and unless kalau tidak dikatakan lain ya, maka di dalam monografi misalnya di USP atau di apa namanya? Di farmakope, maka the plate is conditioned at a relative humidity. Nah, ini humidity-nya sudah ditentukan, tidak boleh apa namanya lebih dari 33,1 tidak boleh lebih dari 33% ya, for a minimum of 10 minutes. Sebagai contoh ini by standing ya, in a closed chamber containing a saturated solution of magnesium chloride ya ini. Jadi ini ditambah dengan MgCl2. Ini preparation of the solution di sini ini apabila tidak dikatakan lain ya, maka eh, tidak dikatakan lain di dalam monograf ya, misalnya USP atau farmakope, ini 100 miligram of powder botanical ingredient kalau Anda bekerja dengan bahan alam. Ini 100 miligram. Kalau misalnya itu apa namanya? Simplicia misalnya. Tetapi ekstrak cukup 10 miligram ya. Ekstrak atau fraksi itu 10 miligram. Nah, ini sudah ada ketentuannya. Kemudian di sini bagaimana dikocok atau disonikasi, boleh di apa? Di vortex misalnya ya. 15 menit with ini metanolnya 1 mili aja cukup ya. Setelah disentrifuge, disaring ya, ini supernatanya baru digunakan untuk sampel solution. Ya. Kemudian di sini kalau tidak dikatakan lain dalam monograf maka 50 mililiter of an essential oil is dissolved. Jadi kalau Anda bekerja dengan minyak atsiri, ini larutkan dalam 50 mililiter larutkan dalam 1 mililiter toluene dan digunakan sebagai larutan sampel. Jadi kalau 50 mililiter ditambah 1 mililiter toluene ya tinggal diencerkan gitu aja. Hanya diencerkan. Mau 50 dalam 1 mililiter ya. Nah, ini kalau preparation of standard solution sama. Kalau tidak dikatakan lain, ini USP menganjurkan individual marker compound dilarutkan pada konsentrasi 1 miligram per mililiter metanol. Ini kalau pakai USP ya. Ini kemudian sama dengan tadi disonikasi dalam metanol pada konsentrasi 10 miligram per mililiter kalau ekstrak ya. Untuk essential oil kemudian sama 50 miligram 50 mililiter per mililiter ya. Ini material A dissolved in toluene ya. Jadi pelarutnya adalah toluene. Ini nanti kalau Anda bekerja dengan bahan alam ya. Nah, ini yang tadi dikatakan sample application tadi itu jangan terlalu lebar gitu ya. Ini kalau misalnya dalam bentuk spot ini kan begini. Kalau misalnya itu terlalu lebar, seperti ini, ya. Kalau dikonvert ke apa namanya ke densitometer itu nanti jadinya seperti ini puncaknya, ya. Nah, tidak bisa cantik seperti ini, ya. Oleh karena itu, waktu menotolkan itu Anda tidak boleh terlalu lebar diameternya, ya. Jadi disebutkan substance distribution in TLC as a function of the solvent. Jadi kalau solvennya pakai normal heksan, benzol, kloroform, metanol, oleh karena itu kenapa eluen itu harus atau solvennya itu harus dioptimasi ya. Ini menentukan hasil kromatogramnya ini.